Bagaimana hukum wanita yang minta cerai karena suaminya ta'addud? Yang pertama, ta'addud bila syakkin wala raibin, merupakan sesuatu yang tidak bisa diragukan sunnahnya. Datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa ruba." Nikailah wanita yang baik dari kalian yang halal. 2, 3 atau 4. Walaupun ayat ini diperselisihkan oleh para ulama, sebagian para ulama menjadikan ayat ini keutamaan. Ya, ta'addud seperti Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti itu menafsirkan dengan panjang lebar dalam menjelaskan ayat ini. Demikian pula yang lainnya, Imam Tabari rahimahullah ta'ala. Tapi sebagian dari kalangan para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan bahwa dengan ayat ini itu tidak menunjukkan sunnahnya ta'addud. Dengan ayat ini tidak menunjukkan sunnahnya ta'addud berdasarkan sababun nuzul. Yang jelas bukan ini pembahasan kita. Walaupun ayat ini tidak bisa dijadikan dalam kata Syekh Muhammad bin Shalih, bukan dengan ayat ini kita mohon sunnahnya, tapi dari hadis-hadis yang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, di antaranya hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, ketika ada seorang datang pada Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas mengatakan pada dia, "Hal tazawwajta?" Apakah kamu sudah menikah? Tadi dia belum, ya Abdul Abbas. Lalu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, "Tazawwaji fa inna khaira hadhihi ummati aktsar nisa." Nikahlah kamu, karena sungguhnya orang yang terbaiknya umat ini adalah paling banyak istrinya. Orang terbaiknya umat ini, siapa orang terbaiknya umat ini? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk seorang mengikuti yang terbaik tentunya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ibn Hibban Al-Hakim dari hadis Anas, dari Thabit bin Aslam Al-Bunani dari hadis Anas bin Malik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisa'u wat-thib wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah," bahwa telah dijadikan kecintaan padaku an-nisa. An-nisa itu jamak, ya kan? Bukan satu istri, satu wanita, bukan. An-nisa, para wanita. Telah dijadikan kecintaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah cinta sama para wanita, ya, istri-istrinya. Watib dan wangi, parfum. Waju'ilat qurratu aini fi shalah, dan jadikan penyejuk hatiku itu adalah salat. Jadikan penyejuk hatiku adalah salat. Ya, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kecintaan beliau kepada para wanita. Para ulama mengatakan, kenapa dijadikan kecintaan kepada Rasulullah SAW perkara-perkara ini? Di antaranya adalah istri-istri, adalah di antara mereka ada mengatakan untuk semakin menambah ujian kepada Rasulullah dan semakin meningkatkan derajat Rasulullah SAW dalam keadaan dia sebagai seorang Rasul yang harus mengemban amanah. Demikian pula dia harus dituntut untuk menghadapi berbagai macam fitnah wanita. Nah, sehingga dia harus mendidik mereka dengan baik sesuai dengan apa yang telah menjadi tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian juga para ulama mengatakan karena di saat beliau letih dalam berdakwah, maka di saat beliau pulang, maka karena keletihan beliau berdakwah tersebut, maka Rasulullah SAW pun dihibur dengan istri-istrinya. Yang jelas di dalam hadis ini disebutkan jamak dan tidak disebutkan al-mar'ah, tapi an-nisa. Nah, ya, tidak disebutkan satu, tapi jamak. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ya, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'th." Adalah Rasulullah SAW memerintahkan kita menikah, wa yanha 'anit tabattul nahyan syadidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari tabattul, dari meninggalkan pernikahan, larangan yang sangat keras. Lalu kata Rasulullah SAW, "Tazawwajul wadud dan walud, fa inni mukafirun bikumul umama yaumil qiyamah." Hendaklah kalian menikahi wanita yang penyayang dan wanita yang mempunyai anak. Karena sudah yang banyak anaknya. Karena sebelumnya
aku akan bersaingan dengan para nabi nanti pada hari kiamat, bermegah-megahan dengan banyaknya pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana cara kita untuk memperbanyak anak tersebut? Tentunya kalau dengan satu pabrik, yang lahir juga setahun satu, ya itu pun kalau tiap tahun lahirnya. Tapi kalau kadang 1 tahun, 5 tahun berikutnya baru ada, kemudian tahun berikutnya, atau mungkin di antara mereka ada yang tidak punya keturunan sama sekali, ya kan begitu. Nah, kalau kemudian menikah kembali dengan yang 2, 3, 4, mungkin setahun bisa 4. Nah, kalau kembar semua jadi 8, ya kan? Dalam artian pabriknya lebih cepat, dalam rangka untuk semakin menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyaknya para pengikut. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, nah hadis Maqil bin Yasar dan yang lainnya, yang jelas ini semuanya menunjukkan bahwa menikah lebih dari satu atau yang disebut dengan poligami atau bahasa Arabnya dengan ta'adduduz zaujat, ini adalah merupakan sunnatun muttaba'ah, ya, yang merupakan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk di antara sunnah mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin sehingga mereka menganggap ini sebagai perbuatan bejat, tidak adil pada istri, perbuatan orang sinting lah, macam-macam perbuatan orang mereka. Kita mengatakan anjing memonggong kafilah tetap berlalu. Nah, anjing memonggong kafilah tetap berlalu. Biarkan omongan tersebut, insya Allah tidak lama fitnah itu akan mereda. Tapi ikhwan fillah azakumullah, bahkan Ahmad Syakir rahimahullah taala, beliau mengatakan ini merupakan membenci yang namanya ta'addud. Ini merupakan sunnah min sunnah French, termasuk sunnah Eropa, ya, perkataan orang Barat, para orientalis, yang mereka sungguhnya membenci Islam tersebut yang dirasuki oleh sebagian, mungkin bisa kita mengatakan sebagian besar dari kalangan kaum muslimin dirasuki penyakit tersebut. Bagaimana hukum seorang wanita yang minta cerai karena suaminya ta'addud tersebut? Yang jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang hasan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil, al-mu'talihat dan munafiqat, bahwa wanita yang minta untuk berpisah dengan suaminya, mereka itu adalah para munafiqah. Mereka itu adalah para munafik. Nah, oleh karena itu hendaknya seorang wanita jadi seorang istri yang salehah, yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah mengatakan, "Dunia mata wa khairu mataiha al-mar'atu salihah." Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salehah. Siapa wanita yang salehah? Dijelaskan dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bima yakbizul mar'u." Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang paling baik menjadi simpanan seorang laki-laki? Al-mar'atu salihah. Ini adalah merupakan harta yang paling mahal dibandingkan dengan mobil mereka, dibandingkan dengan rumah-rumah mereka. Apabila mereka mempunyai simpanan seorang wanita yang salihah, inilah yang terbaik. Siapa wanita yang salihah? Kata Rasulullah SAW, "Alladzi idza nadhara ilaiha sarrathu, wa idza amaraha ata'athu, wa idza ghaba anha hafizathu." Istri yang salihah adalah apabila dipandang maka menggembirakan, ya. Apabila suaminya memandang pada dia, maka wanita tersebut atau istri tersebut menampakkan sesuatu yang menjadikan seorang suami itu gembira, bukan menjadikan seorang suami itu menjadi bibit-bibit teroris yang menyebabkan rumah hancur, kaca hancur, barang-barang jadi rusak di rumahnya. Nah, ini salah satu bibit-bibit teroris. Kalau yang seperti ini tidak menunjukkan seorang wanita itu salihah. Yang kalau dipandang itu kita baru masuk, maka masya Allah. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bolehkan seorang laki-laki itu masuk ke dalam rumahnya di malam hari, mengetuk keluarga di malam hari dalam keadaan tidak ada pemerintah terlebih dahulu. Kenapa? Karena tidak ada persiapan. Gimana kalau dia masuk dalam keadaan istrinya seperti genderuwo, yakni dalam keadaan rambutnya acak-acakan, dalam keadaan apa itu air liur bebek, baru bangun kan seperti itu keadaannya, maka jangan. Nah, dinasih. Lalu kata Rasulullah SAW, "Idza amara," kalau diperintah dia taat. "Wa idza babanha," dan kalau dia seorang suami tidak ada di rumahnya,
maka dia senantiasa menjaga kehormatan suami, memelihara anak-anak dan memelihara dirinya.